Bab 359. Minggir. Semua orang di lapangan tercengang. Apakah Kaisar Pedang mati seperti ini? Apakah Kaisar Pedang, yang lahir dalam ribuan tahun, mati seperti ini? Masih sekarat dalam pedang penggarap pedang, bukankah katanya Kaisar Pedang keluar, puluhan ribu pedang menyerah. Adegan di depan mereka. Semua orang bingung, sangat bingung. Pada saat ini, sarung kuno yang terjerat dengan api hantu tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan, dan suara pedang terdengar di langit. Sarung kuno itu berubah menjadi wanita rok putih yang agak ilusi. Wanita itu menatap warrior yang dengan rumit. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya dan datang ke Yantimo. Melihat lubang pedang di dada Yantimo, wanita itu menghela nafas dengan suara rendah. Tangan kosong itu bergerak sedikit, gumpalan energi hijau memancar menuju lubang pedang. Melihat wanita dengan rok putih, semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi serius. Semua orang tahu bahwa sarung pedang kuno memiliki roh, tetapi semua orang belum pernah melihat roh pedang dari sarung pedang kuno dan mereka telah melihatnya sekarang. Tidak ada yang berani memandang rendah wanita dalam tempat ini, karena yang satu ini telah menemani semua master yang selama ini dikenal sebagai Kaisar Pedang. Melihat roh pedang berselubung kuno ini menyelamatkan Yantimo, warrior yang mengerutkan kening, lalu bergerak dengan tangan kanannya, dan api hantu muncul di telapak tangannya seketika, memegang api hantu. Warrior yang bersiap untuk melakukannya, tetapi pada saat ini, wanita berwajah dingin itu menghentikan tangannya, lalu berbalik untuk melihat warrior yang dengan makna yang rumit di matanya, dan berkata, jiwa pedang tingkat 6, kecemerlangan niat pedang, menyembunyikan dua jenis benda spiritual langit dan bumi, dan juga memahami domain. Kenapa tidak datang ke Gunung Kaisar Pedang? Wanita itu sepertinya sengaja. Hanya warrior yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Aku tidak pernah ingin menjadi Kaisar Pedang, kata warrior yang dengan pelan. Kenapa? Wanita itu bingung. Karena bahkan tanpamu, aku bisa membuat pedang di dunia menyerah. Warrior yang berkata, aku telah melihat kengerianmu. Memang, bahkan jika itu aku tidak berani menggerakkan pedangku di depanmu, karena penindasan pedangmu terlalu menakutkan. Tapi kamu adalah semacam perbudakan bagiku. Jika aku memilikimu, aku bisa membayangkan bahwa aku akan mengandalkan kekuatanmu. Ilmu pedang, bagaimana bisa meminjam benda asing? Wanita itu terdiam untuk waktu yang lama. Dia tersenyum pahit, dan berkata, 10.000 tahun yang lalu, seseorang mengatakan sesuatu yang mirip denganmu. Kamu harus tahu siapa orang ini. Seperti kamu, dia meremehkan kekuatanku. Sekarang aku agak mengerti. Kenapa kamu bisa mengalahkan Dewa Pendekar sezaman, bisa mengalahkan Kaisar Pedang sezaman? Karena kamu memiliki hati ilmu pedang yang paling murni. Warrior yang tidak menjawab, tetapi energi hitamnya melonjak dan pedangnya mengarah ke Yantimo dengan niat jelas. Melihat warrior yang, wanita itu berkata, bisakah kamu tidak membunuhnya? Kamu telah menjadi legenda yang mengalahkan Kaisar Pedang. Bagaimana kalau menyelamatkan nyawanya? Tidak. Warrior yang dengan tegas menolak dan mengatakan, jika tidak membunuhnya, dia bukan hanya tidak akan berterima kasih kepadaku, tetapi akan lebih membenciku, bukan? Dan, karena dia, kekasihku masih koma, jadi dia harus mati. Jika kamu menghentikanku, kamu akan mati bersama. Setelah kata-kata itu jatuh, api hantu membengkak tajam, menguasai pedang hitam di tangannya. Menghadapi perempuan di depannya, dia harus mendapat restu dari api hantu,
agar pedang hitam itu tidak dapat diredam lawan, bahkan bisa saja pedangnya menelannya. Jika aku membuka segelku sendiri, kamu bukanlah lawanku, kata wanita itu pelan. Masalahnya kamu tidak bisa, kan? Warrior yang berkata, di kota kuno ini, tidak ada pendekar hitam di atas alam pemenang yang bisa muncul melawan pendekar hitam. Jika kamu membuka segelnya, apakah mereka akan setuju? Dia adalah kaisar pedang pilihanku, aku tidak bisa melihatnya mati, kata wanita itu dengan sungguh-sungguh. Warrior yang tertawa kecil. Senyum itu mengerikan dan berkata, maksudmu dia hanya bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Wanita itu menghela napas dan berkata, kalau begitu, lakukan. Tentu. Di akhir bicara, warrior yang melepaskan pedang hitam dari tangannya, membawa cahaya pedang berwarna api dan menembak ke arah Yantimo. Tanpa berpegangan tangan, satu tembakan adalah api hantu plus seni pedang pengejar jiwa. Melihat warrior yang bergerak, wanita itu menghela napas dengan suara rendah. Kemudian, tubuhnya mulai menjadi ilusi, samar-samar akan menjadi pedang, tetapi pada saat ini, seni pedang pengejar jiwa tiba-tiba berbalik dan menembak menuju wanita itu. Ternyata tujuan sebenarnya warrior yang adalah roh pedang selubung kuno ini. Sudut mulut semua orang tiba-tiba berkedut di lapangan. Warrior yang benar-benar berani. Ini adalah roh pedang sarung kuno. Dia benar-benar berani membunuhnya. Warrior yang tidak peduli apa jenis pedang roh pedang kuno lawannya. Dia sekarang hanya menganggap lawan sebagai musuh. Karena itu adalah musuh, maka dia harus membunuh. Adapun apakah dia bisa atau tidak bisa, dia hanya bisa tahu jika melakukannya. Pedang api itu sangat cepat dan dalam sekejap mata, itu datang ke wanita itu. Namun, wanita itu tidak menghindar, hanya mengulurkan dua jari batu giok putih dan dengan lembut memotongnya. Kemudian pedang api warrior yang tersangkut di tangan lawan seperti ini. Warrior yang tidak terkejut, dan berkata dengan lembut, ledakan. Ketika kata-kata itu jatuh, api hantu meledak tiba-tiba, dan gelombang api yang mengerikan langsung menenggelamkan wanita itu. Ketika warrior yang menghela napas lega, cahaya pedang datang dari gelombang api naik ke langit. Warrior yang mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh wanita ini. Wanita itu tidak berhenti, mengambil Yantimo di samping, kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit. Melihat Yantimo dibawa pergi oleh wanita itu, warrior yang memiliki niat membunuh yang dingin di matanya. Kekuatan di luar alam pemenang digunakan, tetapi tidak ada yang keluar untuk menghentikannya. Hehe, sepertinya yang disebut kekuatan besar kota kuno ini tidak berani menyinggung sarung kuno misterius ini. Juga, warrior yang bahkan lebih meremehkan gelar Kaisar Pedang. Disebut Kaisar Pedang, tapi mengandalkan kekuatan sarung kuno ini. Misalnya, Yantimo, tanpa sarung kuno ini, dia seharusnya sudah mati sebelumnya. Dia tidak tahu apakah Kaisar Pedang sebelumnya sama, toh, pada saat ini, dia benar-benar memandang rendah dan meremehkan gelar yang disebut Kaisar Pedang. Bahkan tidak sudi kalah, masih menyebut diri sendiri sebagai Kaisar Pedang. Lain kali, dia harus membiarkan Yantimo ini mati, harus. Sambil menggelengkan kepala, warrior yang mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arah Kelvin Mo dan yang lainnya. Meskipun sebelumnya dia telah menampilkan dua formasi pedang dan satu keterampilan pedang, di bawah aksi tingkat batu energi terbaik, dia masih memiliki banyak energi hitam di tubuhnya saat ini. Dia tidak berencana untuk membiarkan Kelvin Mo dan yang lainnya pergi.
Setelah sarung pedang kuno pergi bersama Yanti Mo, Kelvin Mo, Sol, dan Juno Mu telah mengunci napas warrior yang dan mengepung warrior yang dalam barisan segitiga, dengan niat yang sangat jelas, yaitu tidak membiarkan warrior yang melarikan diri. Warrior yang tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Dia tidak pernah memikirkan apakah satu orang dapat melawan serangan Kelvin Mo, Sol, dan Juno Mu. Tapi tidak perlu memikirkannya lagi. Karena berpikir juga pertempuran, tidak berpikir juga pertempuran. Apa yang perlu dipikirkan begitu banyak? Masih kalimat yang sama, bisa menang atau tidak, hanya bertarung dulu baru bisa tahu. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya. Api hantu terbang ke telapak tangannya dan pikirannya bergerak. 200 pedang hitam berubah menjadi 200 lampu pedang dan mengelilinginya. 200 pedang hitam tiba-tiba berubah menjadi pedang api. Pada saat yang sama, jiwa pedang pembunuh melonjak gila-gilaan dan ditambahkan pada pedang-pedang hitam ini. Dalam formasi pedang, warrior yang melirik Kelvin Mo dan yang lain, lalu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, apakah kalian bertiga tidak akan membunuhku? Aku warrior yang berdiri di sini, tunggu apa lagi? Nadanya sangat arogan dan momentumnya tidak ada bandingannya. Dia bisa melihat pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya di kota kuno. Meski dulu mereka sering tidak senang terhadap warrior yang, tapi sekarang mereka harus mengakui bahwa warrior yang benar-benar membuat pendekar hitam manusia bangga. Perlu diketahui, bulan ini, mereka sangat marah dengan Kelvin Mo dan klan iblis. Orang-orang itu membunuh pendekar hitam di bawah kota, tetapi mereka hanya bisa menontonnya di tembok, belum lagi pertarungan sampai mati melawan klan iblis dan lainnya di kota, mereka bahkan tidak berani bersumpah. Mereka harus mengatakan, benar-benar tidak dapat menerimanya. Dan sekarang, apa yang dilakukan warrior yang tidak diragukan lagi membuat manusia bangga, membuat klan iblis dan Kelvin Mo jelek. Jadi, jangan sebutkan betapa nyamannya mereka saat ini. Memang, saat ini Kelvin Mo, Sol, dan Juno Mu terlihat sangat muram. Setelah hari ini, jika warrior yang masih hidup, mereka bertiga akan kehilangan muka. Perlu diketahui, orang lain tidak peduli apakah mereka menghemat kekuatan atau karena alasan lain. Pendekar hitam di seluruh benua hanya tahu bahwa warrior yang sendirian melawan mereka berempat. Reputasi warrior yang akan menyebar ke seluruh benua pendekar hitam dan mereka akan menjadi dukungan bagi warrior yang. Karena itu, warrior yang harus mati. Bahkan jika itu memperlihatkan kartu trufnya, warrior yang tetap harus mati. Meskipun mereka dari ras yang berbeda, pada saat ini, mereka bertiga memikirkan satu kesatuan. Tepat ketika mereka bertiga akan menyerang, seorang wanita memegang tombak emas muncul di bawah kota kuno. Wanita itu berjalan menuju kota kuno selangkah demi selangkah. Kecepatannya agak lambat, tapi itu menarik perhatian semua orang. Siapa wanita ini? Apa dia tidak tahu para penjahat super berikut sedang bertarung? Apakah dia takut mati? Semut manusia dari mana? Pergi sana. Pendekar hitam dari klan alam baka bergerak di depan wanita itu, kemudian memadatkan sangkar udara hitam ke arah wanita itu. Namun, pada saat ini, wanita itu menghilang di tempat yang sama secara aneh, kemudian muncul lebih dari 10 meter, sementara pendekar hitam klan alam baka menjadi kaku di tempatnya. Semua orang di tembok kota bingung, tetapi Kelvin Mo dan yang lainnya menjadi sangat serius, karena mereka tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, ketika pendekar hitam klan alam baka menyerang tadi, wanita itu sudah menyerang, tetapi lawannya terlalu cepat,
secepat teleportasi. Tidak hanya itu, tembakan lawan juga sangat menakutkan. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Karena lawan membunuh pendekar hitam klan alam baka itu hanya dengan matanya. Ya, dengan melihat saja sudah membunuh pendekar hitam alam pemenang dalam hitungan detik. Wajah warrior yang juga menjadi serius. Wanita ini memberinya perasaan bahaya yang ekstrim, sangat berbahaya, jauh lebih kuat dari rasa bahaya yang diberikan kepadanya oleh Kelvin Mo dan yang lainnya. Wanita itu berjalan ke Kelvin Mo, warrior yang dan yang lainnya, memandang mereka berempat. Mata wanita itu acuh tak acuh dan berkata, "Minggir." Bersambung.